Selamat sore Bapak Ibu, Bu Chandra. Bisa Pak dengar ya? Wira, Pak Wira, bisa yang masih baca ininya Pak Wira, tugasnya Pak Wira. Iya, iya, iya. Di mana itu ada, Bu? Pada LMS Pak Wira tugas 3.1 itu diskusikanlah dan susunlah 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakter jenjang pendidikan yang Anda ampu dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Yang kedua, susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Jadi, buat 2, Pak Wira. Iya. Itu Enggak. 5. Yang pertama adalah untuk KSE bagi peserta didik, itu 5 penerapan KSE. Kemudian yang kedua adalah dua dua contoh ide penguatan bagi PTK dari 5 KSE itu kayaknya. Jadi murid itu kita menerapkan 5 KSE-nya, pada PTK kita menerapkan contohnya ngambil 2 penguatan. Itu aja. iya. Itu Kalau sudah disediakan format ya? sudah Pak Wira bisa di-download di sana Ya udah saya download. formatnya. Yang diminta itu adalah 3 bentuk. Jadi 5 penerapan KSE, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu untuk ke murid. Kemudian yang ke tenaga yang di PTK itu ngambil 2 aja, bebas. Penguatannya 2. Dari murid dulu yuk. Oke. Kalau 5 itu kalau kesadaran diri dulu. Kesadaran diri. Bagaimana bentuk implementasinya? Berdoa sebelum sudah pembelajaran, kesadaran diri. Apa, Bu? Lakukan doa sebelum dan selesai. Kesadaran diri ya. Kalau Terus, saya di sekolah, boleh nggak berpendapat? Kalau saya di sekolah, kesadaran diri itu saya terapkan di awal proses pembelajaran. Kalau anak-anak bel masuk, mereka akan berbaris di depan pintu. Kemudian mereka akan mengekspresikan emosinya dia lewat gambar. Nanti saya yang tempelkan gambar di pintu kelasnya. Mereka memilih ada salam, ada misalnya berpelukan, kemudian eh, apa salim, tos gitu. Mungkin di kelas tinggi apa ya yang cocok? Kalau saya sama, Bu. Berdiri depan kelas, mengadakan sembahyang bersama biasanya, terus kita mengadakan refleksi, Bu. Jadi refleksi tentang evaluasi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan untuk kita melaksanakan sebagai evaluasi untuk apa namanya keseharian berikutnya gitu, Bu. Kurang lebihnya, Bu. Mungkin kalimatnya seperti apa gitu. kalau tiang sedikit nih, kalau umpamanya pembiasaan yang sudah kami terapkan di sekolah itu, biasanya pagi itu sebelum masuk ke kelas masing-masing,
kita melaksanakan hormat bendera dulu. Itu meningkatkan jiwa patriotisme. Kemudian setelah itu masih di dalam lapangan, briefing pagi, baru kemudian doa bersama di dalam lapangan. Setelah itu baru kita masuk ke kelas masing-masing dengan dihandle oleh wali kelas masing-masing, entah mereka itu melaksanakan sarapan pagi di depan kelas masing-masing atau refleksi apa ke di dalam di luar kelas sebelum mereka masuk ke ruangan. Itu biasanya kalau di sekolah kami. Kalau umpamanya untuk kegiatan nanti ada pembiasaan seperti pelukan, nah seperti itu ya. Kalau umpamanya di kelas tinggi rasanya kurang begitu ini, karena mereka kalau kelas 5-6 itu biasanya sudah ada masa pubernya, sehingga kadang-kadang kan lenceng dia. Kalau umpamanya masih kelas rendah bisa kita laksanakan itu, cuma kadang-kadang itu yang laksanakan kemudian emoji. Nah, emoji itu tiap hari yang printkan mereka untuk yang tempelkan. Cuma mereka kemudian setelah melaksanakan kegiatan emoji itu mereka langsung mempraktekkan gimana sih emojinya mereka yang sudah mereka buat, mereka gambarkan. Nah, seperti itu biasanya. Kalau berpelukan bahaya ya Bu Indah ya. Oke Bu. Karena sudah kelas 5-6 itu sudah mulai hati-hati kita. Kalau anak-anak saya nggak apa-apa Bu. Masih pasti kelas rendah soalnya. Artinya peralihan kelas rendah kelas tinggi masih. Kalau anak-anak saya kalau anak-anak saya nggak apa-apa dia berpelukan. Sama gurunya juga. Bahaya. Ya. Iya, silakan diinventarisir yang Bu Chandra aja dulu ya. Selalu Bu Chandra dulu. Yang menginventarisir dari apa yang teman-teman sampaikan. Mungkin bisa di-input yang kira-kira pas gitu ya. Kalau saya itu sih. Kalau manajemen diri apa ya Pak? Manajemen diri. Manajemen diri. Kalau 5S itu masuk rasanya, Chan. Yang apa tuh Bu 5S? Senyum, salam, sapa, dan satu. Itu masuk 5S. Kalau saya gini Bu, apa namanya itu pengelolaan diri itu simulasi tentang tanggung jawab Bu. Kalau saya teknik stop Pak. Oh yang itu ya. Karena kalau anak-anak diajak bercerita terus dia akan jadi saya bilang stop dulu semua kegiatannya, coba kita seperti merefleksi itu. Iya. Jadi seketika dia diem beberapa menit berarti dia sudah siap belajar kayak gitu. Bagaimana rasanya? Boleh Bu, dimasukkan stopnya. Masuk. Teman-teman yang lain gimana? Seni-seninya Ibu, nanti kan mungkin bisa lebih dari satu ya dimasukkan ya. Satu aja Pak. Satu aja. Implementasinya satu di sini kayaknya. Pada tabel itu kita diminta implementasinya satu dalam bentuk pengajaran secara implisit atau integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum dan menciptakan iklim kelas budaya sekolah. Iya kalau stop masuk dia Bu. Yang menjadi ini sekarang ini sebenarnya yang kesadaran sosial apa ya yang termasuk kesadaran sosial? Ada ide mungkin Bu Umi punya nggak ide kesadaran sosial?
Kalau kolaborasi dalam kegiatan sosial melibatkan komunitas gimana, Bu? Kolaborasi dalam kegiatan sosial anak-anak itu. Yang melibatkan Iya, siswa maksudnya. iya, Kesadaran dari diri siswa bahwa sesuatu itu dia lakukan memang dengan dari kesadaran dirinya sendiri untuk bersosialisasi gitu. iya. Punya kolaborasi dalam kegiatan sosial. Kalau gotong royong masuk, Bu? Yang diminta implementasinya apa? Gotong royong itu masuk enggak? Kegiatan sosial itu, Bu. Kesadaran. Bekerja sama dengan teman-temannya, gitu kan? Memberikan Yuk lanjut Pak Apa? Wira dulu. Pak Kadek dulu Pak Kadek. Apa Pak Kadek? Iya. Memberikan apresiasi kepada murid, mungkin saya kepada temannya itu saya kesadaran sosial. Suka membantu teman yang belum memahami. Bentuk implementasinya misalnya apa ya? Ini saya susah. Kalau kalau memberikan implementasi itu rasanya lebih ke keterampilan relasi dia Pak. Kalau menurut dia ada itu yang tahap 4 itu kan kita diminta keterampilan berelasi. Kalau sosial tuh gini loh. Kalau di pikiran saya sosial itu kita eh, misalnya nih mengajak anak-anak tuh untuk membantu misalnya korban bencana alam itu kayak itu ya kemampuan sosial. Tapi kalau kemampuan sosial di kelas itu gimana ya gitu maksudnya. Menjenguk teman yang sakit. Nah, pas menjenguk teman yang Ya, sakit. Tapi ini di dalam pembelajaran, Bu ya? Apa gimana? iya, yang bisa dalam pembelajaran, yang dalam kurikulum bisa juga yang eh, mencerminkan budaya sekolah, tuh. Budaya sekolah yang positif. Bisa juga menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang positif. Gitu. Kalau di sekolah saya, tapi ini tidak efektif Bapak Ibu. Dulu sekitar 3 tahun yang lalu, apa ya, 2019 itu pernah diterapkan satu yang menurut saya itu masuk akal, tapi saat ini belum lagi diterapkan karena kendala sekolah saya sudah eh, menyarankan anak-anak untuk membawa hal itu dari rumah secara sendiri. Kalau dulu ada namanya air keikhlasan, Bapak Ibu. Jadi sekolah itu kita semua tuh menyediakan satu satu galon air besar setiap harinya, kemudian menaruh air itu di depan ruang guru dan menyediakan kotak amal. Jadi ketika siapa yang butuh air, siswa butuh air boleh mengambil air yang disediakan dengan catatan menukar air itu dengan amal seikhlasnya begitu. Tapi saat ini udah nggak jalan lagi karena anak-anak dari rumah sudah bawa air dia gitu. Seperti itu kayaknya. Mungkin ada yang lain itu di Bu, sekolah Bapak itu Ibu Bu mungkin. bisa, itu Bu bisa Bu kalau misalkan ada orang tua yang meninggal tuh suka duka, bisa nggak itu Heeh. kira-kira? Ya bisa sih Bu, tapi apa ya? Tekniknya apa? Di sini kan diminta juga proses pelaksanaannya. Di sini diminta juga deskripsi kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan dikatakan guru gitu. Deskripsi proses pembelajaran yang dilakukan dan dikatakan guru. Itu. Kalau siang Itu yang sama ya. seperti apa yang Bu Chandra sampaikan tadi, cuma namanya aja mungkin berbeda nih. Yang di kelas siang terutama itu ada namanya air kejujuran. Nah, tapi di situ untuk setiap harinya itu
yang suruh anak itu kalau umpamanya mereka kehabisan air, mereka bisa membeli air tersebut. Dan kita di dalam kelas itu kan punya bendahara kelas, sehingga bendahara secara langsung dia bertugas jadinya setiap harinya. Nah itu kita bisa menjual air itu ke seluruh sekolah, maksudnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa membeli di kelas kita dengan patokan satu botol aqua itu harganya adalah 2.000. Kalau mereka membeli 1.000, berarti mereka bisa memberikan setengah daripada botol aqua. Nah, seperti itu, dan sampai saat ini masih yang terapkan itu yang namanya air kejujuran, seperti itu. Jadinya dalam kegiatan itu kan ada kewirausahaan bisa masuk kan di kegiatan tersebut gitu. Seperti Tapi itu. saran sedikit Bu Winda, saran dia tidak usah dipatok harganya. Kalau dipatok harganya tidak jadi sosial dia. Jadi apa Ya, ya? sosial. Memaksa. Nah, kalau umpamanya kita anak-anak membeli di luar, nah contohnya di kantin, satu botol itu kan 4.000 dia. Iya. Sedangkan uang itu mereka kumpulkan dari uang siswa. Sehingga kalau umpamanya kita anggaplah seperti tadi itu nanti di kelas itu jadinya kan tidak dapat kita menghitung berapa dia dapat keuntungan dari, anggaplah mereka berwirausaha gitu. Jadinya keuntungannya mereka itu berapa setiap habis 1 galonnya. Dan sehingga mereka bisa mengkalkulasikan, oh 1 galon itu saya mendapatkan untung sekian dalam 1 galon sekarang. Kemudian yang selanjutnya itu kok bisa berkurang, kok enggak sama seperti galon yang duluan. Nah, seperti itulah selama Nikit yang laksanakan. Gimana ya? Kalau sekarang kan kebanyakan anak-anak udah bawa air tuh, soalnya kan diwajibkan bawa tumbler kan dari rumah. Ya. Itu udah harusnya kurang efektif sih ya jadinya, karena ada harga juga kan gitu. Bagaimana kalau gini? Ada juga satu nih mungkin. Nah, kalau di sekolah saya namanya Sajum, Santap Jumat. Jadi semua siswa itu membawa sarapan dari rumah, membawa nasi sarapan dari rumah. Nah, saat kegiatan itu nanti kalau ada temennya yang tidak bawa nasi atau lauknya sedikit, jadi yang memiliki lauk lebih banyak itu nanti bisa berbagi dia dengan teman-teman yang belum bawa gitu. Itu kan juga termasuk itu ya, sosial ya. Ya. Pernah nggak seperti itu? Ya, masuk tuh, Bu. Juga seperti itu. Dia juga seperti itu. Jumat sehat. Ya, itu ya. Ya, oke. Kalau keterampilan berelasi itu tadi ya, berarti pengalaman kerja dalam kelompok itu ya, berarti Pak ya. Kalau berelasi setuju dengan itu tadi yang Pak Supardi omongin tadi kan kerja kelompok itu, kerja sama kelompok itu. Iya Bu, sudah bagus. Ya, keterampilan berelasi ya. Iya, iya. Terakhir Setuju, Bu. keterampilan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini apa ya? Apa ya implementasi dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Refleksi, Bu, mungkin akhir pembelajaran atau keyakinan kelas itu. Ya, keyakinan kelas rasanya enggak. Oke. Ya, berarti itu ya diambil ya, refleksi ya, dan penguatan keyakinan kelas ya. Ya.
Kalau dari PTK itu kan kita 2 diminta. Apa yang dikuatkan ya kira-kira? PTK. Kan ada 3 tuh. Menjadi teladan, kolaborasi, dan belajar. Kalau dilihat dari peta konsep yang disampaikan Pak Pasil tadi kan ada 3. Menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Bagaimana kalau kita ambil 2 yang berkolaborasi dan menjadi teladan? Bagaimana kira-kira? Kalau menjadi teladan berarti dia Dan berpakaian rapi, sopan, bersih, datang dan pulang tepat waktu, enggak gitu. Manajemen diri. Kalau dia ada program di kelas, Bu Chandra, kalau Ya. mendukung, ada namanya program selasih, Bu. Itu adalah setiap hari lingkungan bersih. Nah, seperti itu. Jadinya menemukan kesadaran diri dan keterampilan berelasi juga dia. Kalau umpamanya selasih itu kan kita maksudnya membiasakan diri lah seperti itu, dengan kegiatan sehari-hari, dengan membersihkan lingkungan sesuai dengan pelajaran mereka masing-masing. Ada seperti itu di Tiang. Apa namanya, Bu? Selasih, Bu. Selasih. Selasih itu setiap hari lingkungan bersih. Akronimnya adalah selasih. Ya. Masuk enggak nih rasanya? Kalau di apa namanya? Kalau ini di kependidikan di PTK ini kan 2 aja yang diminta ya. Apa tadi Bu namanya, Bu? Selasih itu. Ya. Selasih. Setiap hari lingkungan bersih. Setiap hari lingkungan bersih. Udah, Bu. Udah jam 3 loh. Oh ya. Ya, nanti berarti kan kita setuju ambil kolaborasi dan iya. Sama teladan, Mbak ya? Teladan ya? Ya, itu aja. Nanti tiang rancang Bapak Ibu ini ya. Ya, seperti biasa. Ditambahkan yang itu yang rasanya tidak pas itu ya. Sampai jam berapa hari ini, Bu? Sampai jam 3 seharusnya. 3.05. Oke, sudah. Sudah Bapak Ibu, boleh kita bergabung di ini? Iya, boleh yuk. Boleh yuk. Ya. Oh, masih belum katanya. Masih belum, Pak. Sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 3.15. Iya sih, masih lagi 10 menit ya. Ya, ada yang kedua lagi, yang kedua kalau gitu. Ini temannya udah keluar semua tuh. Oh, udah keluar ya, boleh, enggak apa-apa. Nanti diisi aja, Bu ya. Pak Wira, sedikit Pak Wira. Ya. Tadi kan itu ya, menjadi teladan itu ya, sama berkolaborasi ya Pak Wira. Iya. Kalau kolaborasi itu ambil kegiatan ini ya Kombel Pak Wira ya. Boleh. Kombel masuk dia, Kombel. Kombel itu udah masuk dia. Berarti implementasinya itu apa tuh? Kombel di sana Bang, apa tuh? Teladan berkolaborasi ya. Kan ini nanti ke 5 KSE-nya itu masuk juga kan gitu. Oh iya. Sosial dalam implementasinya itu sosial emosional ya, Bu ya. Kan di situ sudah bercampur baur dia tentang sosial dan emosional orang gitu ya. Teladan dan berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Cukup satu-satu diisi itu, Bu. Yang pertama itu juga satu-satu aja isi.
Ya, implementasinya contohnya yang dikuatkan satu kayaknya Pak Wira. Satu aja ya, cukup ya. Nanti Heeh, deskripsi kegiatan pembelajarannya itu kan apa? heeh. Itu kalau deskripsi kegiatan pembelajaran kan alur ya Bu ya, semacam alur jadinya ya. Iya. Alur jadinya dia. Iya ada Bu. Coba nanti ini Pak Wira ya, dibaca Pak Wira ya. Ya. Saya saya soalnya agak kelingan loh Pak Wira. Habis So, rapat bos tadi, ya apalagi jadi saya agak-agak oleng. gini apa kepala sekolah di supervisi tadi. Oh, Pak Wira sudah supervisi. Belum, mundur kepala sekolah Oh, duluan, observasi dia sama pengawas, terus nanti oh gitu. ada pelatihan, ada namanya SMK Pusat Keunggulan, dapat bantuan tuh. Hmm. Terus kita terlibat gitu. Iya sih. Kalau SMK sih anu Bu, beda sedikit beda Oh aja. gitu ya. Karena sudah apa ya, anak-anaknya sudah gede-gede, gurunya juga beda pandangannya kadang-kadang. Itu kalau SMK. Ibu pernah di ini ya, tingkat SMP atau SMK? Ajar pernah? Enggak, saya sih kemarin udah diobservasi yang ini yang PMM aja. Iya. Itu pendampingan Pak Sumiado sesuai dengan jadwal ya? Iya Pak. Bapak kapan dapetnya? Tanggal 9 kayaknya. Bapak duluan, saya terakhir. Saya belakang Bapak. Itu, Udah Pak Wiraya. iya. Itu ini ya, pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya Pak Wira, kan belum gininya. Eh, Praktek kita pembelajaran diferensiasi di kelas nanti ya? Ah, Ya iya. udah sih saya siapkan sih udah. Enggak Pak Wira. Enggak ngajar kok Pak Wira. Oh enggak, Iya, kita nyiapin RPP aja gitu. iya. Oh, Enggak nyiapin RPP juga kayaknya kita diskusi ya Pak Wira. oh cuman diskusi. Iya, itu rasanya. Ada Coba temennya yang nanti sudah tanya ya? temen. Ya, Ada temennya yang sudah. ada Bu Apri sudah. Oh ya, ini orang temennya dia. Oh kirain kayak apa pendampingan langsung praktek ngajar kita pakai RPP dan sebagainya, prakteknya gimana gitu. Kayaknya pendampingan 4 Pak Wira. Dampingan aja. Yang berikutnya baru itu Pak Wira, ngajar. Oh gitu. Ya. Iya ada. Ya. Oke dah Bu Oke, ya. ayo kembali yuk. Yuk, Ya. yuk.